Kalau untuk metodenya sendiri itu kita wajib di sana juggling, memang wajib. Terus cara melatihnya kita ngambil metodenya karena total itu dari Prancis, jadi rata-rata kita metode cara melatihnya orang-orang Prancis di sana. Tentunya bukan Ibnul Mubarak saja yang saat ini lagi naik daun, ada Jaki juga yang saat ini juga sudah lolos seleksi untuk tahap berikutnya ya. Oh ya, timnas pelajar ya. Timnas pelajar ya. Mereka sudah digembleng tapi menunggu hasil setelah Lebaran nanti. Ya, untuk Ibnul Mubarak sendiri itu sebenarnya menu yang dilatih tiap hari oleh saat ini yang ditangani itu Ibnu adalah Coach Andre. Oh ya, betul. Ya, itu menu latihan yang dipakai untuk seleksi ya kami latihan rutin seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman channel YouTube SSB Karyangau. Ya, pada malam hari ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke sebuah warung makan. Ya, seperti biasa kita pasti di warung makan untuk ngobrol-ngobrol santai. Dan di sebelah saya ini adalah Bang Aliansah. Beliau pelatih dari Total Junior. Nah, sekarang Total Junior itu sudah berganti nama menjadi PHM, yaitu Pertamina Hulu Mahakam. Jadi kalau menurut yang saya dengar, PHM ini atau yang bisa dibilang Total ini merupakan salah satu SSB yang paling tua di Balikpapan. Ya, karena kemungkinan sejak tahun 95 sudah berdiri. Untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya tentang Total dan PHM kepada Bang Aliansah, dan juga gimana metode-metode latihannya, karena kan Total juga melahirkan pemain-pemain yang berlaga di profesional seperti Brian Kesar, Stefanus Bungaran, dan yang terbaru ada Ibnul Mubarak yang saat ini sedang TC di Inggris bersama Garuda Select. Oke, kita ikutin bincang-bincang pada malam hari ini. Oke, selamat malam Bang Ali. Selamat malam. Gimana kabarnya? Panji, alhamdulillah ketemu lagi ya, jarang sekali. Ketemu lagi sudah kita hari ini ya. Bang, ini siap. Saya sama teman-teman pengen tahu lah sejarahnya dari Total JR yang sekarang berganti nama menjadi Pertamina Hulu Mahakam. Ya, tapi sebelum itu karena Abang ini kan orang lama bahasanya di Total JR dulu. Mungkin bisa diceritakan apakah dulu Abang pernah jadi pemain juga di Total JR atau seperti apa? Bisa diceritakan. Oke, selamat malam rekan-rekan yang ada di channel Karyangau. Ya, perkenalkan nama saya Aliansah, biasa dipanggil Bang Ali. Ya, alhamdulillah Total Junior itu memang lama sudah berdiri sejak tahun 95, dan saya bergabung sendiri tepatnya di tahun 96. Di hari Jumat tanggal 19 bulan Juli saya bergabung di Total. Kebetulan saya habis mengikuti kejuaraan Liga Total pada saat itu antar SMP. Kebetulan tim kami menjadi runner up dan juaranya pada saat itu adalah Total sendiri sebagai tuan rumah. Dan saya 4 pemain waktu itu dipanggil. Kebetulan saya salah satu top skornya. Kebetulan berdua kepada itu waktu itu sama Bang Ruli, saat ini tidak main lagi, tapi alhamdulillah masih ada orangnya. Seperti itu awalnya waktu saya bergabung di Total Junior di tahun 95. 96 tepatnya. 96. Ya. Jadi Total itu kalau boleh tahu Total sendiri berdirinya di tahun berapa itu, Bang? 95. 95. Iya, tahun jadi 95. Selang setahun ya? Iya. Baru Abang bergabung di Total. Total. Itu sebagai pemain saya. Sebagai pemain. Nah, kalau boleh tahu dulu pelatihnya itu siapa, Bang? Pelatihnya pada saat itu ada Bang Padli, Om Padli, saat ini masih ada orangnya juga masih bekerja di PHM sendiri. Oh, dulu ya. Dan dulu di Total itu aktif dalam kejuaraan apa? Karena dulu kan yang seperti saya dengar sih, saya tahu ada Dan Lanut Cup. Apakah PHM itu Total itu berpartisipasi di Dan Lanut pada tahun-tahun dulu itu? Ikut semua, alhamdulillah dari tahun 9 dia mungkin 97 baru bergabung di Dan Lanut kalau tidak salah. Waktu itu ada senior kami ya, termasuk Bang Jena waktu itu. Bang Jena. Ya, Jena Labidin, terus ada Bang Iksom, Bang Stepi juga itu, ada sama Markus ya, dia juga mantan pemain juga yang aktif di Persiba pada saat itu, ada di Usam
atau Mahakam Putra waktu itu masih namanya. Mahakam Seperti Putra. itu ya. Kami bergabung di sana untuk Dan Lanut itu mulai 97 kalau nggak salah sudah. Kebetulan semua dilibatkan. Dan di Total sendiri ada kejuaraan antar Total sedunia. Sedunia. Waktu itu Total Balikpapan menempati peringkat 7, termasuk Bang Jenal itu salah satu yang ikut handil pada saat itu. Bang Jenal Abidin Iya. yang dulu pernah main di Persiba itu. Iya. Oh, jadi juga salah satu Pernah yang bikin Baharudin. produk dari Iya, salah satu. Total ya. Total juga. Wah, luar biasa. Oke. Nah, dulu abang sebagai pemain itu kira-kira berapa lama itu bang di Total itu? Saya bergabung di Total itu sebagai predikat top skor. Meskipun 4 gol saja waktu itu. Iya. Cuma saya dipanggil waktu itu karena di Total sendiri itu berkompetisi. Jadi per evaluasinya itu per 6 bulan. Oh, Jadi per 6 bulan. ya per 6 bulan tidak ada perkembangan ya maaf. Anda akan dikeluarkan. Per 6 bulan kita dievaluasi, terus rotasi posisi dan sebagainya. Pada saat saya bergabung, saya memang sebagai striker. Terus lama laun karena kompetisi itu berjalan, terus pemain juga akan berdatangan, jadi kita berkompetisi untuk internal kita saja dulu. Kalau kita tidak mampu ya maaf akan dikeluarkan. Berapa lama kira-kira teman? Cukup lama. Saya juga telah lambat juga sih. Saya naik ke senior itu agak lambat karena teman-teman saya sudah naik. Cuma saya continue, saya latihan. Saya kekurangan di mana, saya nambah sendiri. Pada saat itu kalau sudah bergabung di Total, kalau sudah latihan malam itu luar biasa pada saat itu. Karena di Balikpapan hanya 2, Chevron dan Total waktu itu yang memiliki lapangan, yang punya lapangan, punya lampu. Kalau sudah kita latihan malam itu artinya sudah di senior. Oh, jadi Seperti itu, posisinya ya. malamnya. Nah, tadi belum dijawab ini tapi nih. Yang mana tuh? Kira-kira berapa lama sebagai pemain itu? Tahun 2000 berapa gitu kira-kira? Saya SMP sudah di Total, terus saya di STM saya masih hampir 6 tahun. Setelah itu saya bersimpung di tim, artinya ada yang manggil gabung di sini. Saya juga pernah dipinjamkan ke Perselan Sanga-Sanga, terus sama Taka Kabupaten Pasir kami menjadi juara waktu itu ya. Terus saya kembali lagi ke Balikpapan ke KKB, terus saya kembali lagi. Saya sering dipinjamkan pada saat itu. Tapi tetap berstatus Total ya? Kami statusnya memang namanya Total, jadi hak pakai aja. Oh, jadi hak pakai. jadi setelah event selesai kita harus kembali. Ya, berarti ya mungkin sekitaran 6-7 tahun lah ya. Ya di Total. seperti itu. Apa yang bikin betah sebagai pemain di sana? Bang? Kompetisinya kita internal, jadi kalau tidak bergeser, saya malah di striker itu di Total itu hanya sebentar saja karena mungkin kalah bersaing, dilihat potensi kamu adanya mampunya di sini, jadi orang lebih condong itu saya di kanan. Tapi waktu saya di main malah saya jadi libero, meskipun poster saya kecil lebih condong ke libero. Libero ya. Oke. Nah, setelah memutuskan berhenti menjadi seorang pemain, Bang Ali ini lanjut lagi menjadi seorang pelatih, tetap di Total. Ya mungkin bisa disematkan one man one club ya. One man one club, hanya satu tim. Benar. Nah, entah itu dari pemain, jadi pelatih juga. Nah, memutuskan untuk menjadi pelatih itu kira-kira tahun berapa dan siapa yang memotivasi untuk menjadi seorang pelatih? Sebenarnya waktu itu saya bukan disuruh jadi pelatih, ya. Saya malah didaftarkan waktu itu dari klub itu wajib mengirimkan jadi wasit atau jadi pelatih, karena waktu itu ada jatahnya Total itu untuk jadi pelatih, karena mau daftar nggak bisa, saya didaftarkan malah jadi wasit. Ya dibiayai, saya jadi wasit. Saya jadi wasit waktu itu. Jadi wasit mana ya? 2011 kalau nggak salah. Wasit. Wajib jadi wasit, saya didaftarkan, saya dibiayai, disekolahkan, terus saya cemplung lah situ. Nggak lama tapi jadi wasit itu, cuma nggak aktif. Lama-lama ada buka sekolah lagi pelatih, saya daftar tapi tanpa melalui tim, jadi saya independen. Ya. Tahun berapa itu bang? Itu 18 yang 2018 Nggak ngambil lisensi pelatih? 11 juga, tapi sama. iya cuma bulannya yang berbeda. Oh, bulan yang berbeda. Nah, sebelum tahun 2011 itu berarti abang posisinya melatih Total atau bagaimana? Saya waktu itu hanya membantu, asisten. asisten. Ya, membantu rutin. Jadi hanya tiap minggu kami turunkan
Di sana fasilitas sangat memadai, terus menunjang semua lapangan dan sebagainya. Kalau masuk sana waktu luar biasa di zaman waktu itu. Nah, jadi yang memotivasi saya waktu itu ada Pak Mujiono dan Pak Asep Adet waktu itu, ya manajer kami pada saat itu. Jadi kami dibimbing, digembleng, kami jalurnya cocoknya masuk mana dan di mana tempat kami pas di situ waktu itu. Siap. Nah bang, yang menurut saya tahu nih, yang saya tahu, Total JR pernah melahirkan pemain-pemain yang bisa dibilang bisa berkecimpung di kancah sepak bola nasional. Sebut saja ada Aidin Elmi, baru itu ada Brian Kesar yang saat ini masih bermain sebagai kapten tim di Persiba Balikpapan di Liga 2. Ada juga Stefanus Bungaran, ada Stefanus Lisnusa. Nah, mereka adalah produk-produk asli binaan dari Total JR. Nah, bahasanya metode latihannya seperti apa kok dia bisa sampai ke level tertinggi? Dan karena berdasarkan riset saya juga, di Balikpapan ini jarang, bahkan dibilang sedikit, mungkin hanya satu klub, satu pemain yang bisa berkancah ke nasional, sementara dari PHM itu bisa 2, 3, bahkan sampai 5 pemain. Itu seperti apa kok bisa sampai seperti mungkin itu? Ada lagi Bang Panji, ada Effendi penjaga gawang, Bayi Guntoro juga produk dari Effendi. Total Junior sendiri ya. Alhamdulillah di Total sendiri itu kalau untuk kancah untuk level-level ke atas itu mudah-mudahan insya Allah berkesinambungan. Dari junior pasti nyumbang minimal, tapi mayoritas sana rata-rata penjaga gawang. Ada Sandi Utomo Persiba juga dulu. Sandi Utomo. Iya. Oh iya. Ya kan. Iya, ada produk Total, tapi mayoritas di sana penjaga gawang yang pasti. Terus Arwah Jumadi Abdi. Almarhum. Iya. Sempat juga di Total ya. Total. Itu sama-sama saya, lettingan saya. Satu letting. Iya, satu letting. Saya malah seminggu setelah kompetisi internal Liga Total dia masuk. Setelah itu saya dipanggil oleh Total langsung. Dia masuk ke Persiba maksudnya atau? Masuk ke Total dulu. Malah bahkan Arwah Jumadi Abdi kelas 1 SMP sudah Persiba waktu itu. Mantap. Ya, kelas 1 SMP. Bahkan di junior itu 4 generasi dia yang lewati. 4 generasi. Iya, baru dia naik ke level senior. Tentu di balik pemain-pemain yang sudah terlahir di level nasional seperti Bang Pendi, Brian Kaiser, Aiden Elmi, bahkan almarhum Jumadi Abdi, tentu ada sosok pelatih yang ikut andil berperan melahirkan mereka, melahirkan talenta-talenta mereka, mengasah talenta-talenta mereka. Sosok pelatih itu siapa, dan kalau Bang Ali lihat sendiri dari gaya melatihnya itu seperti apa? Ya, mungkin kalau sosok di sana pelatihnya biasa saja. Tapi di sana ada yang motivator yang betul-betul mengarahkan kita, itu adalah Pak Asep Adet. Dia salah satu juga manajer tim kami pada saat itu, dan sampai saat ini juga kami juga masih berkomunikasi. Ya, beliau adalah sosok orang yang banyak mengandalkan pemain-pemain talenta yang melahirkan di Balikpapan, khususnya di Total. Ya, salah satunya Arwah Jumadi Abdi, Effendi, dan rekan-rekan yang lain. Ya, dia adalah sosok ya. Kalau untuk metodenya sendiri itu kita wajib di sana juggling, memang wajib. Terus cara melatihnya kita ngambil metodenya, karena Total itu dari Prancis, jadi rata-rata kita metode cara melatihnya orang-orang Prancis di sana. Terus kiblatnya adalah di AS Monaco dia. Jarang kan tim-tim besar itu melihat dari sana. Kami jadi tiap minggu itu kami mungkin di Karyano mungkin sedang lakukan, tapi sebelumnya kami sudah melakukan. Jadi tiap minggu itu setiap hari Sabtu atau hari Minggu kami akan berkunjung ke rumahnya Pak Asep Adet menonton video. Jadi metode latihan yang diterapkan orang negara-negara, termasuk pelatihnya AS Monaco sama pelatih Prancis Dennis Bergkamp. Mulai dari kecil kami ditontonkan dia. Ya ada video yang main. Kalau dulu zamannya video seperti itu. Jadi bahasanya ya kiblat, cara menganut ya. Kalau bahasanya sekarang itu kan di Indonesia itu ada Villanesia, ngikutin sepak bola ala Eropa, ala Liga Inggris, ala Liga Spanyol. Kalau di Total JR sendiri lebih mengarah ke sepak bola Prancis. Dan tepatnya ya AS Monaco itu tadi ya. Oke, siap. Nah, Total JR berganti nama
di tahun 2018 Benar. menjadi Pertamina Hulu Mahakam. Nah, setelah berganti nama, ada satu talenta lagi yang lahir dari PHM, yaitu Ibnul Mubarak. Ya, Ya. boleh Bang ya. Nah, kini dia sedang mengikuti training center di training center di Inggris dalam program Garuda Select yang dikelola oleh PSSI ya. Nah, menurut Abang ini Ibnul Mubarak, bagaimana perjalanan dia kok bisa nyampe ke Inggris? Siapa tahu bisa jadi motivasi buat anak-anak di Balikpapan yang seperti itu. Oh ya, tentunya bukan Ibnul Mubarak saja yang saat ini lagi naik daun. Ada Jaki juga yang saat ini juga sudah lolos seleksi untuk tahap berikutnya ya. Oh ya, timnas Jaki, pelajar ya. ya, Timnas timnas pelajar ya. Mereka sudah digembleng tapi menunggu hasil setelah Lebaran nanti. Ya, untuk Ibnul Mubarak sendiri itu sebenarnya menu yang dilatih tiap hari oleh saat ini yang ditangani itu Ibnu adalah Coach Andre. Oh ya, betul. Ya, itu menu latihan yang dipakai untuk seleksi ya kami latihan rutin seperti biasa. Seperti biasa. Iya. Jadi dia pakai untuk tahap seleksi sebenarnya. Oh, Kenapa kami tahu? Kami tanya pada saat Ibnu sudah selesai, dia balik ke Balikpapan, ada jeda seminggu, kita tanya. Kami sempat dikumpulkan oleh orang tua Ibnul karena ngadakan syukuran waktu itu. Saya tanya sama Ibnul, bagaimana proses seleksinya pada saat di sana? Biasa aja bang. Dia bilang karena menu yang dipakai di sana ya latihan tiap hari yang kita gunakan di sini. oh, Seperti itu. Jadi metode itu makanan sehari-hari. Jadi memudahkan dia untuk beradaptasi untuk tahap seleksi itu sangat mudah. Ibarat gini, kalau kita persiapan ulangan, dia sudah jauh-jauh hari sudah belajar, Ya, sudah rutin. belajar, Jadi rutin. pas ujian negara, Langsung. dia tinggal Selesai. nyalin saja Betul. di luar kepala. Seperti itu. oh, siap. Oh ya, Ibnul Mubarak Garuda Select. Saat ini Jaki sedang berjuang di seleksi timnas U15 ya. Ya, mudah-mudahan terus berlanjut lolos untuk Jakinya. Kalau Jaki tinggal 30, jadi setelah Lebaran ngambil 25. Jadi 25. iya, Oh, jadi ada sedikit. sisa sedikit. Oh, Seperti itu. peluangnya lebih besar berarti. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan Jaki sendiri juga dilirik oleh Coach Bima Sakti ya. Amin. Untuk persiapan timnas U16. Siap. Karena perwakilan Balikpapan ini baru sedikit yang dipanggil untuk seleksi dan kita belum tahu hasilnya seperti apa. Siap. Nah, Bang, ini terakhir ini pertanyaan dari saya. Di PHM sendiri, menurut pengamatan saya, untuk kompetisi, untuk pemain-pemainnya di usia dini dan usia muda itu terbilang tidak mengoleksi piala. Bila dalam artian jarang juara. Nah, tapi anak-anaknya itu masih tetap konsisten berlatih di PHM. Apakah mereka termotivasi dengan senior-senior yang dahulu yang telah berhasil, atau ada motivasi khusus dari pelatih agar anak-anak itu bisa bertahan meskipun tidak ada juara? Ya, mungkin kalau di PHM, mungkin kalau untuk kelompok usia kami bahkan tidak pernah juara, bahkan kalau liga kami juru kunci selalu, tidak pernah menjuarai. Ya, bahkan kami pernah dalam 5 bulan berturut-turut itu selalu runner up, tidak pernah juara dalam 5 bulan terakhir. Ya, itu bukan sekali, itu semua kelompok usia, dari usia atas sampai ke bawah, jadi selalu runner up. Dan kami kalau usia dini tuh selalu juru kunci, tidak pernah kita di atas papan tengah, bahkan menjuara itu tidak pernah. Continue, artinya kami tetap memberikan motivasi, ya, bukan di sini mencari gelar juara, tapi bekal untuk menjadikan sosok jadi pemain itu aja yang kami tanamkan untuk pemain nantinya. Seperti itu. Untuk apa kita juarai? Ya, benar ada pepatah mengatakan untuk apa jadi menggelar mengumpulkan sertifikat dan piala, tapi toh bukan itu yang untuk dicari nantinya ke depannya. Tapi sosok untuk kita tampil nanti ke depannya untuk berapa tahun kemudian itu ya, bagaimana memberikan analisa, memberikan percakapan untuk lapangan nantinya, seperti itu sih yang kami terapkan di sana. Oke, siap. Oke, mungkin itu aja sedikit Bang, kita bincang-bincang tadi tentang masalah, bukan masalah sih bahasanya ya, tentang PHM, Ya. Total Junior
yang telah melahirkan pemain-pemain asli Balikpapan bisa berkancah ke level nasional. Ya mungkin sampai di sini bincang-bincang kita. Mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang sepak bola di Balikpapan. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman. Jangan lupa ditonton karena ini ini ilmu banyak ini. Karena apa? PHM itu dan total atau PHM atau total itu merupakan SSB yang tertua dan paling banyak melahirkan pemain-pemain berbakat ya dan berkompetisi di level nasional. Mungkin itu aja. Jangan lupa tonton ya, like, comment, and subscribe. Bye bye.